Halo guys, welcome back. Jadi di video kali ini mau ngejelasin sedikit tentang materi bank syariah dan produk-produk dari perbankan syariah. Nah, nggak lama kok, sekitar 5 menit aja, oke? Oke, kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu konsep dasar dari bank syariah. Pada abad ke-20 muncul suatu wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan bank syariah di dunia ataupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Nah, bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, melainkan memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Menurut Sumitra, pada tahun 2009, secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu penghapusan riba, pelayanan pada kepentingan publik, dan merealisasikan sasaran sosioekonomi Islam, bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi dan bank investasi. Nah, melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha, kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral bebas syariah. Nah, kita masuk dalam sejarah perkembangan bank syariah. Singkatnya, negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta konferensi tersebut memutuskan beberapa hal berikut. Ini menurut Zuri pada tahun 1996. Nah, katanya setiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Nah, kemudian diusulkan agar dibentuk suatu bank syariah yang bersih dalam sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Kemudian, sementara menunggunya berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat saja. Nah, kan banyak tuh yang belum tahu kan perbedaan dari bank syariah itu sama bank konvensional. Ini aku akan jelasin sedikit tentang bank syariah dan bank konvensional. Nah, pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Pertama, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dan mendapat sejumlah persentase tertentu bunga dari pihak bank. Yang kedua, perjanjian antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Nah, kemudian kita masuk dalam ada pendapat dari ahli bernama Sumitro tahun 1996. Beliau mengatakan bahwa yang dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional itu ada beberapa. Nih, aku sebutin aja. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir, sehingga yang dipergunakan adalah nisbah bagi hasil. Kita masuk dalam produk-produk perbankan syariah. Yang pertama adalah ada produk penghimpun dana, funding. Nah, yang pertama ada tabungan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2
garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua ada deposito. Nah, deposito yang berdasarkan perhitungan bunga kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Yang ketiga ada giro, prinsip wadiah, prinsip mudharabah, dan akad pelengkap. Oke, see you in the next video. Bye.